Dan pemirsa, langsung saja kita terhubung dengan ahli vulkanologi, yaitu ada Mbah Rono. Halo, selamat pagi Mbah Rono. Halo Mbah Rono. Halo. Ya, kendala suaranya belum keluar. Ya Mbak Rono, terkait peristiwa erupsi yang terjadi pada Sabtu sore lalu Mbak Rono, apakah ini memang kejadian ini memang bisa diprediksi sebelumnya atau memang awan panas yang begitu tiba-tiba ini tidak dapat diprediksi hingga akhirnya begitu saja terjadi? Saya itu mau menerangkan dari mana gitu ya. Soalnya ini kan disebut erupsi Gunung Semeru. Gunung Semeru itu nggak erupsi babar blas gitu. Jadi dari mana saya menerangkan gitu kan? Semeru erupsinya ya setiap hari itu bisa 10 kalian ya, lebih dari 10 kali, puluhan kali bahkan dalam kondisi waspada. Itu secara peringatan ini udah benar aktivitas Semeru seperti itu, letusan asap, letusan material yang jatuh hanya di sekitar puncak saja. Makanya gunungnya itu menjadi tinggi dan besar karena letusannya tidak kemana-mana. Di samping itu dia membentuk kubah lava, ya kan? Semakin lama semakin besar, volumenya semakin besar, maka dia labil dia. Dipicu dengan adanya curah hujan, maka kubahnya itu longsor. Kubahnya longsor itu menghasilkan awan panas guguran namanya, bukan awan panas letusan seperti yang terjadi di Merapi tahun 2010 maupun Kelut 2014 karena gunungnya meletus, karena gunungnya erupsi. Semeru itu tidak meletus, tidak erupsi, yang ada adalah kubah yang gugur menghasilkan awan panas, dan itu memang sering terjadi di Semeru. Dan arahnya juga ke arah Besuk Kobokan atau Sungai Kobokan. Maka di sana banyak lahar. Karena banyak lahar, pasirnya kan nomor satu itu mahal. Maka banyaklah di sana penambang. Aktivitas di Besuk Kobokan luar biasa. Biasanya ada peringatan dini, ding itu ada lahar datang itu dari puncak. Semua orang menyingkir. Nah, yang datang sekarang ini bukan lahar, awan panas, kecepatannya tinggi. Panas juga, awan panasnya disebut awan panas guguran karena bukan dari letusan. Jadi ketika kubah lava ini gugur sudah pasti. Yang tidak pasti itu kapan terjadinya dan berapa besar awan panas yang akan dihasilkan. Seperti kalau kita mendung ini, sepakat kan itu tanda-tanda mau hujan? Apakah pasti akan hujan? Kalau gitu tanya yuk kepada kepala BMKG, kapan sih hujannya terjadi dan berapa sih derasnya? Kan nggak bisa. Yang penting kita bawa payung, kalau hujan kita pakai, kalau tidak ya nggak apa-apa. Dan arah awan panas guguran itu selalu ke arah Besuk Kobokan. Oleh karena itu menjadi main volo lahar, orang mengikuti lahar karena di sana ada emas hitam, yaitu pasir nomor satu yang bisa bikin gedung megah dan jalan mulus, kan gitu. Nah Jadi artinya Mbak Rono, kejadian kemarin erupsi yang secara tiba-tiba itu memang benar-benar tidak bisa diprediksi meskipun dari pos pengamatan. Prediksi dalam arti ramalan, kapan terjadi? Kalau gitu jangan pakai ahli lah, pakai dukun aja lah. Oke. Nah, terkait dari karakter tadi Mbak Rono bilang dari Gunung Merapi di Gunung Semeru. Nah, ini karakter Gunung Semeru ini sendiri berbedakah dengan Gunung Merapi? Sama sekarang. Dia ada kubah, ada gugur. Apakah erupsi itu? Tidak, itu guguran kubah lava, ya kan? Yang menghasilkan awan panas, arahnya juga jelas, ya kan? Hanya saja 3 kilometer nggak ribut karena nggak ada orang kena. Oke. Kan gitu. Begitu ada orang kena, ada yang marah nanti. Nggak bisa nggak ada yang ngasih tahu ini terjadi tiba-tiba dan sebagainya. Itu kan kubah itu pasti longsor. Cuman kapan terjadinya? Dan itu ada warning, orang biasa itu nyari pasir itu kalau terjadi lahar 1 jam sebelumnya, hanya karena yang datang lawan panas ya cepet lah. Nggak sempet dia lari kan. Dan biasanya hanya lahar
ya kan tidak banyak, ya kan pemukiman nggak kena. Ini kebetulan awan panas yang cukup besar, ya bukan hanya daerah Besukobokan yang kena, sekitarnya kena. Nah, Mbak Rono, terkait untuk tahapan sebuah gunung bererupsi ini, apakah Gunung Semeru ini sesuai dengan tahapan seperti itu? Ini sekali lagi saya katakan, ini bukan erupsi. Kalau erupsi saya bisa terangkan. Gempanya meningkat. Ini gempanya biasa-biasa saja, makanya dikasih waspada. Ya kan? Kalau bukan erupsi, Mbak Rono, kalau ini bukan erupsi, cuman kenapa dampaknya begitu besar? Berarti ini apa, Mbak Rono? Nah itu kan tadi saya bilang guguran. Awan panasnya besar, kalau kubahnya gede ya gugurannya awan panasnya gede. Tapi bukan jeblok itu Semerunya, gitu loh. Erupsi kan jeblok lah, kayak kompor meledak gitu kan. Oke. Nah, itu tadi Mbak Rono bilang guguran lava ya, Mbak Rono ya. Kalau potensi dari bahaya Gunung Semeru sendiri, kemarin kebanyakan dari korban ini adalah awan panas, Mbak Rono, seperti itu. Benar demikian, Mbak Rono? No. Iyalah. Iya, kalau lahar dia udah bisa lari waktu dia ada warningnya kok dia. Nah, kalau awan panas, mungkin kalau lahar kita bisa melihat secara kasat mata ya, Mbak Rono, ya ada lahar turun dari gunung. Nah, kalau awan panas tanda-tandanya seperti apa sih, Mbak Rono? Lebih jelas lagi itu, gede itu bergulung-gulung itu. Bergulung-gulungnya kemarin di film itu. Nah, ini banyak Itu sekali. Ada sejumlah warga, mungkin belasan warga ini menjadi korban jiwa, Mbak Rono, karena awan panas. Nah, terjadinya awan panas itu begitu cepat kah, Mbak Rono? Apa seperti apa, Mbak Rono? Ya iyalah, awan panas itu kecepatannya bisa 200 km per jam, bahkan lebih. Ya kan, temperaturnya ya karena kubah lava tidak seperti Semeru gitu, ya kan. Semeru mungkin Kelut maupun Merapi bisa 600 derajat. Ini mungkin dia dingin lah, sekitar 400 turun 300 lah, gitu kan. Ya senggol itu ya, itu kan panas gitu ya. Dari dulu ya ada orang nggak ada orang, ya kan, awan panas guguran Semeru ya lewat situ. Masuknya itu ke Besukobokan, ya kan. Kalau dia kejadian ya lewat situ juga. Kalau dulu nggak ada orang, sekarang ada orang. Itu aja bedanya. Nah, jadi kalau dibilang erupsi Semeru, sulit saya menjelaskan dari mana. Mana mungkin orang bisa mengantisipasi ancaman bahaya kalau prosesnya nggak tahu. Nah, itu loh. Mbak Rono, kalau biasanya untuk orang-orang yang tinggal di sekitar gunung ini mengetahui nggak sih, Mbak Rono, mengenai misalnya ada aktivitas sebuah gunung akan terjadi awan panas, bisa mengetahui nggak sih biasanya mereka? Inilah begini kan, bencana letusan gunung api atau mitigasi bencana letusan gunung api kan proses, bukan hanya ramal meramal. Kalau ramal meramal nggak usah pakai ahli lah, pakai dukun aja gitu kan, ya kan. Apakah pemukiman sudah ditata berdasarkan peta rawan bencananya? Itu awalnya itu. Bencana itu sering terjadi ke arah situ, awan panas sering terjadi ke situ, pasti akan terjadi ke situ. Pemukiman ada nggak di sana? Pemantauan gunung api itu, ya kan, warningnya normal, waspada, siaga, awas, bukan meramalkan kapan terjadi letusan dan berapa besar letusannya. Tetapi itu hak aktivitas gunung api dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi dan bagaimana mengantisipasi. Oke. Itu terkait langsung dengan gunung apinya. Oke. Nah, kalau sekarang ada kubah lava, jelas itu ada awan panas, petanya ada. Sungai Besukobokan itu adalah tempat singgahnya awan panas, bisa diramalkan atau tidak. Adakah di sana kegiatan dan pemukiman penduduk nggak? Jangan begitu kena, oh ini nggak ada ramalan, nggak dikasih tahu. Ya. Nah itu jalannya dari dulu kok, petanya ada. Oke, baik. Mbak Rono, lalu setelah adanya guguran lava kemarin, awan panas, setelah itu apa yang harus diwaspadai? Sekarang ginilah, daripada marah-marahan, kita buka-bukaan aja, ya kan? Petanya dari rawan bencana nggak itu, ya kan? Kalau peta rawan bencana, alam itu jujur menawarkan, kalau bisa bisa ditekan risiko bencananya, bolehlah tinggal di situ. Kalau tidak, dia harus relokasi. Berani nggak harga pasti dari alam? Ahli kan cuma menerjemahkan maunya alam, bukan menawar harga alam. Alam itu jujur kok. Kan? Kalau di situ sering terjadi awan panas, pasti akan terjadi lagi. Kapan? Tidak usah diramalkan, kita yang harus menyesuaikan diri pada alam.
bukan kita marah kepada orang yang mengamati alam. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rono atau Mbak Surono selaku ahli vulkanologi. Terima kasih.